Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul Silverton Sea. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang gerakan untuk membebaskan Mandela atau sering dikenal dengan panggilan Silverton Sea. Menceritakan bagaimana trio Silverton Sea gagal menyabotase fasilitas pemerintah dan mengharuskan mereka mencari perlindungan di sebuah bank. Tidak hanya itu, mereka bertiga akan menyandra semua orang yang berada di bank agar dapat menuntut kebebasan dari Nelson Mandela. Lantas bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan 3 anggota dari kelompok pejuang kemerdekaan bernama Calvin, Mbali, dan Aldo. Mereka sedang melakukan perampokan terhadap sebuah bank. Dalam perampokan tersebut, pemimpin mereka yang bernama Alvin menjelaskan bahwa ini bukan sekedar perampokan biasa, sambil mengacungkan pistolnya kepada para sandera. Kemudian, scene memperlihatkan sehari sebelumnya, kelompok ini melakukan sabotase terhadap pembangkit listrik, dengan tujuan mematikan listrik di beberapa wilayah di Afrika Selatan. Diceritakan Calvin tumbuh dalam lingkungan di mana kulit hitam diperlakukan sebagai satu tingkat di bawah kulit putih. Scene berlanjut, misi kelompok kemerdekaan ini adalah menyabotase fasilitas pemerintah di Afrika Selatan. Kemudian mereka akan menyabotase perusahaan minyak di Pretoria yang menjadi sasaran mereka selanjutnya. Mereka menunggu truk pengangkut minyak yang akan memasuki fasilitas itu. Namun, Calvin merasa sesuatu tidak beres saat dia memerhatikan situasi di lapangan. Ternyata kepolisian Afrika Selatan telah mengetahui rencana mereka dan menyewa orang kulit hitam untuk mengawasi kelompok Calvin. Kemudian ketika Calvin keluar dari mobilnya, di seberang jalan terlihat orang-orang hitam yang sedang sebat dengan santuy. Kemudian situasi semakin mencurigakan ketika sang supir truk pengangkut minyak bukanlah salah satu anggota kelompok mereka. Calvin memerintahkan pembatalan misi setelah seorang tunawisna tertangkap sedang memata-matai aktivitas mereka. Berlanjut ketika Calvin dan kelompok berusaha untuk melarikan diri, membuat kejar-kejaran pun tidak dapat dihindarkan. Dan kepolisian Afrika Selatan yang dipimpin oleh Kapten Langerman terlihat kesulitan. Di tengah kebingungan, kelompok Calvin berlindung di sebuah kafe dan kemudian masuk ke dalam pangkalan taksi. Namun tragisnya, sang supir truk Margo tewas tertembak dalam perjalanan. Mbali yang merupakan kekasih Margo menangisi kepergian sang kekasih. Kemudian mereka pun tidak bisa tinggal lama di tempat tersebut karena polisi semakin mendekat. Ketika menemukan inhaler yang terjatuh dari Calvin selama pelarian, ketiganya melanjutkan pelarian mereka melalui saluran bawah tanah. Sayangnya, polisi dengan mudah menemukan jejak mereka, dan kejar-kejaran sengit pun kembali berlanjut di jalanan. Bahkan di sini polisi tidak ragu untuk melepaskan tembakan yang langsung dibalas oleh Mbali. Baku tembak pun menghiasi kejar-kejaran tersebut. Kejar-kejaran berlanjut, ditambah mobil polisi meluncur dari berbagai arah jalan untuk membatasi pergerakan kelompok Calvin. Saat itu ketika di dalam bank, Calvin menaiki meja dan melepaskan beberapa tembakan serta menyandera nasabah untuk memastikan keselamatan mereka. Sementara itu, Calvin memasuki ruangan mencari pintu belakang dan menemukan Christine, seorang supervisor bank, sedang merokok. Sayangnya satu-satunya pintu yang tersedia adalah pintu depan. Di sisi lain, seorang wanita tua bernama Jane enggan meninggalkan lokasi, kemudian mengaku bahwa dirinya mengenal Christine. Selama 3 jam, Calvin dan rekan-rekannya bingung tentang bagaimana mereka bisa keluar dari situasi ini dengan selamat. Sementara polisi sudah mengelilingi bank. Calvin dan kelompoknya merasa kebingungan serta muncul sebuah pertanyaan. Siapa yang mengungkap rencana sabotase perusahaan minyak? Mbali, Aldo, dan Calvin saling menyalahkan satu sama lain. Sementara telepon tiba-tiba berdering. Pihak kepolisian bernama Langerman mencoba bernegosiasi dengan Calvin tentang pembebasan para sandera. Calvin meminta sebuah helikopter tanpa senjata dan menginginkan agar semuanya bisa keluar dari situasi ini dengan selamat. Calvin juga menyebutkan bahwa ada seorang nasabah yang merupakan warga negara Amerika. Langerman setuju dengan permintaan Calvin. Helikopter yang dijanjikan pun tiba. Orang Amerika yang ada di bank adalah seorang pria berkulit hitam bernama Washington. Untuk meyakinkan polisi, kemudian Calvin menggunakan seorang pria kulit sebagai tameng hidup. Akan tetapi ketika telah sampai ke tempat helikopter berada, ternyata pilot helikopter dipersenjatai. Namun Aldo segera sadar dan dapat mengatasi itu semua. Scene berlanjut, situasi semakin memburuk di saat Kolonel Hans tiba di lokasi. Brigadir ini dikenal sebagai The Crocodile karena kekejamannya.
Terungkap sebuah fakta, ternyata Christine adalah anak dari Menteri Dalam Negeri Afrika Selatan yang Kolonel Hans turut campur dalam upaya membebaskan Sandra. Di sisi lain, pria bernama Washington, seorang promotor tinju, mengungkapkan bahwa Nelson Mandela sangat menyukai tinju. Ini memberi Calvin inspirasi dan dia memprediksi bahwa ini mungkin akan menjadi misi terakhir mereka. Calvin dengan tekad yang kuat tidak ingin menyia-nyiakan usaha ini. Dia bertekad untuk membebaskan Nelson Mandela. Untuk menyelamatkan para sandera, dia meminta mereka untuk mandi tepat pukul 25 Januari di depan pintu. Calvin meminta agar Presiden dan Perdana Menteri memberikan gerasi kepada Mandela dalam waktu 1 jam. Calvin ingin memberitahu kepada publik langsung jika Mandela akan dibebaskan. Dengan penawaran jika Mandela dibebaskan, maka Calvin dan rekan-rekannya akan menyerahkan diri secara sukarela. Di tempat lainnya, seorang pegawai bank bernama Johan mengeluarkan komentar rasis dan menyebalkan. Dan hal tersebut membuat Mbali yang tersinggung langsung menyerangnya. Akhirnya Langerman menelpon Calvin dan meminta perpanjangan waktu karena 1 jam tidak cukup untuk membebaskan Mandela. Scene berlanjut, Calvin dan Washington keluar serta membawa troli penuh uang. Mereka membakar uang itu di depan polisi sambil berseru, "Bebaskan Nelson Mandela, bebaskan Nelson Mandela." Sementara itu Aldo membawa Salero ke toilet untuk buang air yang berharap menjadi yang pertama dibebaskan. Jika tidak, dia mengancam akan memberitahu Calvin tentang pengkhianat di antara mereka. Tapi tiba-tiba Aldo menikam Salero 2 kali dan membuatnya tewas seketika. Aldo pura-pura pingsan dan mengatakan bahwa Sandra mencoba membunuhnya. Calvin berusaha merahasiakannya dari polisi agar mereka tidak menyerbu. Singkat cerita, Calvin meminta makanan dan minuman sebagai ganti. Langerman meminta pembebasan 2 sandera terlebih dahulu, termasuk Christine. Calvin awalnya memilih seorang pegawai bank yang hamil bersama dengan Christine. Namun Christine menolak karena dirinya merasa bertanggung jawab terhadap semua karyawan dengan kesebagaiannya supervisor bank. Setelah 2 hari tanpa makanan dan minuman, mereka akhirnya mendapatkan energi kembali. Johan ternyata memiliki sebuah pistol di saku celananya dan segera menyandera Aldo yang sedang lengah. Namun Johan hanya memiliki 5 peluru dan mereka dengan mudah dapat menghentikannya. Meskipun Mbali ingin membunuh Johan, Calvin menolak untuk menghindari korban warga sipil. Christine mencoba membantu Mbali yang terluka di lengannya. Seorang sandera yang seperti cabe-cabean mencoba mencari pintu keluar, akan tetapi yang ditemukannya adalah jenazah Salero yang sebelumnya. Calvin dengan cepat menemukannya di belakang. Akibatnya, wanita tersebut kembali ke dalam tempat para sandera berada. Calvin, Aldo, dan Mbali terus menyelidiki siapa di antara mereka yang mungkin telah mengkhianati kelompok pembebasan. Perbincangan mereka tersebut menuduh Mbali sebagai pihak yang mengungkap rencana tersebut dan pengkhianat di kelompok pembebasan. Kemudian seorang pendeta menawarkan bantuannya kepada Calvin dalam perundingan. Di sisi lain, Kapten Langerman menjelaskan kepada Calvin bahwa Perdana Menteri masih memproses pembebasan Nelson Mandela. Tak lama kemudian, salinan surat pembebasan dari staf ahli menteri akhirnya diterbitkan. Kapten Langerman meminta izin untuk memeriksa keadaan para sandera. Setelah itu, Nelson Mandela akan dibebaskan. Calvin menerima tawaran tersebut dan mempersilahkan Langerman memasuki bank di mana sandera berada. Mencoba membujuk Christine keluar, tetapi dia menolak lagi karena dirinya merasa tanggung jawab kepada anak buahnya yang berada di bank. Kemudian, Mbali menyadari bahwa Langerman membawa pistol di kakinya. Calvin semakin yakin bahwa surat kebebasan tersebut adalah palsu. Mbali menyadari bahwa sebelumnya Aldo sudah menyebut nama Langerman, yang berarti Aldo sudah bertemu dengan Langerman sebelumnya. Aldo tidak bisa mengelak ketika Mbali mengatakan hal itu. Kali ini dia mengaku sebagai informan dari polisi karena keluarganya diancam oleh polisi Afrika Selatan. Mbali langsung menembak Aldo tepat di kepalanya dan membuat dirinya bertemu dengan malaikat Israel. Di sisi lain, Brigadir Hans memerintahkan Langerman untuk mulai menembus masuk ke dalam, yang berarti keselamatan para sandera semakin terancam. Langerman berpendapat sebaliknya, menegaskan bahwa Calvin berjuang demi keadilan dan kesetaraan. Kelompok mereka berusaha meminimalkan korban warga sipil. Calvin tidak memiliki niat untuk membunuh warga sipil. Yang ia perjuangkan adalah kesetaraan. Brigadir Hans tetap menganggap Calvin dan orang kulit hitam lainnya sebagai sampah dan lebih rendah dibanding kulit putih. Kematian Aldo sangat menggoncangkan Calvin. Namun tiba-tiba Christine datang untuk membantu untuk menenangkannya. Christine menceritakan bahwa ibunya meninggal ketika dia masih kecil. Sejak saat itu, dia bertemu dengan seorang pengasuh bernama Jane yang selalu mengajarkan Christine tentang cinta dan kesetaraan sesama manusia.
Pengasuhnya Jane menjadi pengganti ibu dalam hidupnya. Tidak hanya itu, ternyata ayahnya Christine pernah menghabisi kulit hitam. Itulah yang mendorong Christine untuk membantu Calvin. Mereka berdua keluar dan Christine ikut dalam perundingan dengan Langerman. Ternyata seorang sniper mencoba menargetkan Calvin dari jarak jauh. Tetapi sayangnya dia malah mengenai Christine. Christine langsung terjatuh dan tewas di tempat. Kematian Christine tentu saja menambah kesedihan para Sandra dan juga Calvin. Jane yang telah menjadi pengasuh Christine sejak dia kecil tidak bisa menghentikan tangisnya. Ibu yang seperti cabe-cabean mulai menunjukkan identitasnya. Dia adalah seorang kulit hitam yang berdandan seperti orang kulit putih. Calvin duduk sendirian di dalam. Dia menceritakan bahwa saat masih kecil ayahnya ditembak oleh polisi. Kejadian itu mendorong Calvin untuk bergabung dengan organisasi pembebasan. Calvin pun bertekad untuk terus berjuang sampai dia membalaskan dendamnya. Sementara itu ibu-ibu cabe-cabean dulunya ternyata tinggal di Mamelodi dan diadopsi oleh keluarga kulit putih. Itulah yang memaksa dia untuk berdandan seperti orang kulit putih agar tidak dicurigai. Di Afrika Selatan, orang kulit hitam dianggap sebagai kriminal. Mereka dibunuh oleh polisi dan dibiarkan hidup dalam kemiskinan. Meskipun 60% dari populasi Afrika Selatan adalah orang kulit hitam. Singkat cerita, Kapten Langerman menelpon kembali. Dalam telepon tersebut, Kapten Langer mengatakan bahwa brigadir telah mengambil alih operasi dan dia akan menggunakan kekerasan untuk menembus tanpa memerlukan para Sandra. Calvin mengumumkan kepada para Sandra bahwa Nelson Mandela telah dibebaskan dan mereka semua dapat pulang dengan aman. Padahal Sweats bersiap untuk menyerang. Mereka semua pergi sambil mengucapkan selamat tinggal, sampai jumpa. Kemudian scene terakhir, tidak lama setelah Sandra keluar, pasukan khusus mulai masuk ke dalam bangunan. Pertempuran tidak bisa dihindari, sampai jumpa. Mereka berdua, Mbali dan Calvin, berhasil menghadapi pasukan khusus dengan berani. Mbali dan Calvin bertempur sampai peluru habis. Dan film pun berakhir. Trio Silverton akhirnya memicu gerakan pembebasan Nelson Mandela di Afrika Selatan. Nelson Mandela sendiri dibebaskan pada tahun 11 Februari 1990. Dia menjadi presiden kulit hitam pertama dalam sejarah Afrika Selatan. Dan film pun tamat.